Selamat datang di channel Growth Energy. Channel ini dibuat khusus untuk kepada teman-teman yang mengalami kebangkitan spiritual, perjalanan hidup, dan permasalahan-permasalahan hidup lainnya. Pada kesempatan hari ini, kita kedatangan Kak Ingrid ya, yang pernah mengalami eh, perjalanan spiritual dan kebangkitan spiritual ya. Nah, eh, bisa cerita Kak sedikit mengenai pengalaman Kak Ingrid, kapan mengalami kebangkitan spiritual dan lain-lain pada saat itu. Oke, perjalanan saya itu tepatnya di tahun 2010. Oke. Ketika ayah saya meninggal, Mhm. saya memutuskan untuk membacakan doa kepada beliau 1 tahun. Ketika saya mulai membaca doa itu mungkin bulan kedua, mata saya mulai sering melihat sinar kuning, Hmm. kecil-kecil awalnya. Gitu. Seperjalanan lagi, saya bahkan melihat, mungkin sekarang saya namakan itu makhluk spiritual. Hmm. Oke. Pada waktu itu saya sebenarnya bingung, kenapa saya bisa melihat, Hmm. dan seterusnya saya baca karena kita udah punya niat ya membacakan doa itu 1 tahun. Hmm. Akhirnya saya mengalami namanya sensitif terhadap perasaan orang lain. Hmm. Dari situ saya mulai sering bisa merasakan batin orang, saya sering menangis, Hmm. tapi saya juga sekaligus tidak tahu sebenarnya saya kenapa. Walaupun Oke. saya sendiri tahu saya tidak mengalami namanya halusinasi atau ilusi. Hmm. Kenapa? Karena di saat kita baca doa, habis itu terkadang saya meditasi sebentar lah ya, mungkin kira-kira 10 menit. Ketika mata saya terpejam, saya melihat sesuatu, ketika itu saya buka lagi mata saya. Oke. Saya tahu di ruangan. Hmm. Kemudian saya merem lagi dan masih terlihat. Bahkan kadang-kadang di saat momen-momen tertentu, saat saya tidak baca doa, saya bisa tiba-tiba ngelihat dan sosoknya itu sangat besar sekali. Oh. Nah, Oke. disitulah kehidupan saya itu saya merasa mulai mengalami perubahan. Hmm. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya sulit untuk bercerita kepada siapapun, dan saya juga nggak tahu solusinya bagaimana. Oke. Nah, setelah habis saya baca doa itu 1 tahun, beberapa bulan kemudian saya mulai jatuh sakit. Hmm. Dan saya sakit itu cukup lama. Bahkan saya pernah mengalami satu masa itu, saya hampir nggak bisa bangun. Hmm. Ketika dibangunin itu, saya nggak bisa ditarik, tapi harus dari kepala diangkat. Diangkat. Oke. Nah, di situ tuh mulailah kata ibu saya, jangan-jangan kamu disantet orang. Hmm. Oke. Karena penyakit saya itu membuat saya tuh jadi kurus sekali badannya. Oh, Tapi kalau ke dokter itu, dokter bilang saya stres. Iya. Jadi banyak macam lah ya. Nah, ketika itu, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa baca doa lagi, bisa hanya bilang, memohon kepada Tuhan ya. Iya. Oke. Tapi ternyata permohonan itu pun, menurut saya ya, tidak dikabulkan. Hmm. Dan saya mengalami masa itu mungkin ada di tahun kedua dan ketiga. Gitu. Nah, setelah itu, proses itu terus berjalan, sampai akhirnya saya mungkin lebih peka. Sensitif ya. Iya, saya sensitif sekali. Selain saya bisa merasakan perasaan orang, misalkan gini, saya ketemu kamu, Iya. kamu bicara sama saya bisa tahu loh isi hati kamu. Membaca pikiran kurang lebih gitu. Saya tidak mengatakan itu pikiran, tetapi gini, apa yang orang itu rasakan, khususnya sesuatu yang bentuknya penderitaan. Jadi semacam membaca batin gitu ya. Iya. Kurang lebih ya. Kamu bisa bayangkan nggak? Hmm. Apa yang aku rasakan saat itu? Saya merasa saya begitu menderita. Itu bukan persoalan saya, bukan kehidupan saya, itu kehidupan orang lain. Jadi seolah-olah perasaan orang lain itu Saya bisa rasakan. ya, penderitaannya sama ya, kurang Iya. lebih ya. Oke. Setelah perjalanan itu ya, banyaklah saya ke orang pintar. Ya, oke. Ada yang mengatakan saya ada apa ya?
mungkin ada leluhur saya Oke. Oke. yang dampingi dan sebagainya, tapi saya tetap merasakan saya tidak punya keluarga yang punya keturunan orang pintar. Hmm. Itu Oke. pada saat itu saya berpikir ya. Iya, iya, iya. Nah, karena didera putus asa, kita hanya bisa apa? Hanya bisa berdoa. Berdoa. Oke. Nah, sepanjang perjalanan itu, akhirnya saya tahu juga, saya kena kanker. Pada saat itu kena cancer. Setelah saya operasi, saya tahu saya kena kanker, hati saya rusak. Hati itu kan harus diobatin dulu. Oke. Karena saya hatinya udah diobatin, saya nggak bisa kemo dan operasi. Nah, karena itu, saya nonton satu tayangan tentang Ibu Titi Puspa. Ibu Titi. Dia sembuh dari kanker karena dia meditasi. Oke, ya. Karena waktu itu kan kita punya keterbatasan ya, Iya, banyak hal. Di mana badan saya itu bobot badannya udah tinggal 38. Oh, 38 ya. Menyusut banyak. Akhirnya saya belajar tuh meditasi pernapasan. Oke. Dengan tujuan mempertahankan organ tubuh saya agar tidak mengalami kerusakan yang lebih lanjut. Nah, dari situ kondisi saya lebih baik. Walaupun si cancer itu tetap di badan, angkanya nggak naik, nggak turun. Saya udah melakukan berbagai upaya dari diet, dari apa gitu. Sehingga saya putuskan, oke, mungkin saya tidak akan berobat kanker lagi. Karena saya capek. Itu saya hanya bolak-balik ke rumah sakit aja. Nah, sejak saya meditasi pernapasan itu, mungkin yang namanya sekarang adalah pranayama, gitu loh. Okay. Keadaan saya lebih baik, saya bisa aktivitas, gitu. Nah, akhirnya saya sendiri merasa di tubuh saya itu banyak energi. Boleh sedikit bertanya, Kak? Okay. Tadi Kak Ingrid katakan mempelajari meditasi pernapasan ya, dan ada mengalami kemajuan ya dalam pengobatan tadi. Kira-kira berapa lama tuh ya dalam meditasi pernapasan tadi bisa kelihatan progresnya kalau inget ya dulu? Seingat saya ya, 2010 ayah saya nggak ada, tahun kedua, ketiga saya sakit, tahun keempat saya udah mulai. Udah mulai ya? Saya sebenarnya ngambilnya di internet. Kalau saya tidak lupa, tidak salah, itu namanya meditasi Shaolin. Pernapasan Shaolin. Ya. Karena saya nggak ada pemandunya. Saya bingung, ya saya cari di internet. Gitu. Nah, sampai itu bertahun-tahun. Saya merasakan bahwa namanya cakra. Cakra, Okay. Dari cakra tenggorokan, hati, di sini namanya tantien. Sampai dia bisa muter. Oke. Ketika udah sampai dekat sini, saya tidak lanjutkan lagi. Karena kita, sebenarnya ya, kita harus punya kedisiplinan yang tinggi. Sehari saya itu bisa meditasi pernapasan sehari 4 kali. Oh gitu. Tapi namanya manusia, kita bisa kelelahan, letih, capek. Iya. Nah, akhirnya saya agak lupa ya. Prosesnya itu cukup lama gitu. Tapi oke, badan saya bisa aktivitas seperti semula. Seperti biasa. Berat badan saya mungkin naik sedikit lah. Di angka mungkin 40-an. 40-an ya. 40-an. Nah, ketika sudah proses itu agak lama, tulang punggung saya rusak. Di L1, L5, TH11. Saya nggak bisa duduk, berjalan sulit, tidur pun susah. Susah ya? Susah. Di situ saya putus asa. Saya nggak tahu lagi harus bagaimana lagi. Jujur sebagai manusia, capek, frustasi, dan tidak tahu apa yang harus lakukan. Nah, ketika kira-kira 6 bulan kemudian, di badan saya itu tiba-tiba suatu hari itu timbul rasa panas di punggung saya. Panas seperti apa? Api gitu? Panas seperti ada bola ya, segini, di punggung belakang itu dua tempat gitu. Saya tuh bingung, kenapa badan saya hari itu panas sekali. Satu hari itu saya bisa pakai handuk yang segini ya, ukuran segini tuh mungkin 3. 3. Akhirnya, ada yang kasih tahu saya, itu adalah energi Kundalini.
Itu yang memberitahu siapa? Makhluk spiritual atau makhluk astral atau gimana, Kak? Nah, begini teman-teman, untuk teman-teman ya, bagi teman-teman yang sedang menjalani perjalanan spiritual, sebenarnya setiap manusia itu ada pendamping spiritual di awal-awal dia belajar. Cuman kita tidak peka. Oke. Dan badan kita itu sebenarnya diciptakan itu sangat sangat pintar. Ketika kita belajar tentang pernapasan, ketika itu napas udah mencapai ke dalam tulang, Oke. dia bisa bunyi kertek-tek, menandakan bahwa latihan kita udah benar. Nah, demikian juga dengan saya ya. Cuman mungkin saya termasuk orang yang bandel. Saya selalu memakai logika saya. Saya dulu tidak percaya hal-hal seperti ini. Karena saya udah putus asa, nggak jalan keluar, kehidupan saya hancur semuanya. Jadi saya nggak punya jalan lagi selain saya melakukannya. Oke. Nah, pada saat itu saya meditasi. Tentu saja ya, meditasi itu berbeda dengan meditasi pernapasan, berbeda juga dengan meditasi kundalini. Walaupun dilihat sama-sama duduk, tetapi caranya berbeda. Berbeda ya. Nah, dari situ saya ada yang bimbing. Nah, pelan-pelan itu cakra dasar saya yang mulai aktif. Diteruskan lagi dengan cakra-cakra yang selanjutnya. Oke. Dan setiap cakra itu untuk melaluinya, itu prosesnya sangat panjang. Sulit. Menyakitkan, melelahkan. Kita tuh seperti apa ya? Seperti di dunia ini kita tuh hanya sendirian. Oh, I see. Nah, terkait cakra ini kayaknya menarik ya untuk dibahas mungkin nanti ya, berikutnya ya. Okay. Tapi bisa sedikit dijelasin mungkin teman-teman nih awam sih, apa sih cakra ya kalau dari sisi spiritual ya, buat orang yang nggak paham atau awam mengenai cakra. Mungkin nanti Kak Ingrid bisa bercerita banyak tentang pembahasan secara detil tentang cakra tadi kan. Nah, sekarang tolong coba dipaparkan sedikit cakra apa sih biar teman-teman dapat gambaran juga gitu. Oke ya, tapi ini buat teman-teman ini disclaimer ya. Iya. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, apa yang saya alami. Jadi tidak seperti kita baca di ini. Pokoknya praktek langsung. Kalau menurut saya cakra itu adalah energi yang akan membantu manusia untuk hidup lebih baik. Dan itu ada di setiap tubuh manusia pada dasarnya? Ada ya? Dan kita bisa merasakan. Beda ya teman-teman, kalau menurut saya nih, ketika cakra mulai terbuka, banyak mengatakan gini, cakra itu udah terbuka. Oke. Ketika kita tidak mengambil pranayama, cakra itu diam ketika kita meditasi. Seperti tidur gitu? Ya kita nggak rasa. Tapi ada sebetulnya, keberadaannya ada? Seharusnya kan ada, tapi kita nggak bisa rasa. Oke. Ketika kita mengambil pranayama, cakra itu mulai berkedut ketika dia ini. Dia akan melewati satu tahap demi satu tahap. Beda dengan pranayama itu pernapasan tadi. Iya, pernapasan. Iya. Dia akan berkedut menandakan oke, ini udah benar. Dia akan turun dari satu cakra ke demi satu cakra, tapi tentu saja harus melalui proses. Oh, itu tandanya berkedut ya, seperti getar ya, getaran gitu ya. Dut, gitu kan. Itu menandakan ini. Badan kita ini pintar. Dia akan kasih tahu kita itu udah benar. Nah, dia akan turun lagi. Yang paling sulit itu adalah cakra kepala. Nah, pranayama itu yang saya tahu ya, saya melewati bahwa sekali kita napas, ketika kita buang napas, dia akan muter di sini, balik lagi ke sini, masuk lagi ke sini. Nah, itulah yang harus kita latih. Dan itu memang butuh proses. Tapi ketika kita bicara tentang kundalini, itu sangat berbeda. Berbeda ya. Cakra itu kemudian aktif. Ketika dia udah berjalan, dia sebesar begini. Seperti bola. Iya. Kurang lebih. Ketika kita duduk, kita akan tahu ini udah benar. Karena dia seperti satu bola, seperti yang kita lihat di lukisan apa. Nah, itu satu hal. Kemudian, kita akan tahu bahwa latihan kita udah benar dari mana. Di setiap tubuh kita,
Kalau tidak salah ya, lapisan yang pertama itu merah. Karena itu adalah cakra dasar. Oke. Dia akan membuat kita punya energi kehidupan. Ketika cakra dasar itu sudah mulai aktif, Oke. tentu saja kan kita harus melakukan berbagai usaha ya. Iya. Oke. Untuk melanjutkan cakra selanjutnya. Ketika cakra itu udah memang aktif, latihan kita udah benar, cakra itu akan membentuk lingkaran. Mungkin diameternya 10. 10 cm. Satu gitu kan. Dan kita bisa rasa. Di saat itu kita tahu bahwa latihan kita udah cukup berhasil. Cukup berhasil. Dan itu setiap proses harus dilewatin apa harus bisa lompat, Kak? Lompat. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti harus urutan ya prosesnya. Seharusnya begitu. Oke. Yang paling penting itu adalah cakra dasar. Cakra dasar adanya di mana itu? Di antara apa ya namanya, anus dan alat kelamin itu di situ. Oh, di situ. Ketika dia udah cukup, energi cukup, dia akan ada seperti elektrik, Listrik gitu. Iya, listrik. Oke. Nah itu namanya tuh mungkin itu seperti orang bilang api itu udah menyala cukup, dia akan memanaskan yang di atas, baru kita bisa berjalan. Dan setiap cakra itu punya kesulitannya tersendiri. Berbeda-beda tuh ya? Berbeda-beda. Di saya sendiri, saya menyebutnya malam gelap yang sangat-sangat panjang. Sangat panjang. Saya melaluinya mungkin sekitar 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Tapi kan sebelumnya saya sudah menguasai pranayama. Oke, pernapasan tadi ya. Pernapasan itu. Nah, pada saat kebangkitan itu sensitivitas sangat meningkat. Saya sensitif terhadap suara. Malam-malam itu begitu panjang, kita akan punya satu kebiasaan tidak bisa tidur. Di mana tubuh kita itu mengalami banyak getaran. Getaran listrik seperti itu. Sebenarnya kalau dia udah lebih baik gitu, dia seperti gini, lingkaran, deret gitu kan. Kaki, tangan, bokong, punggung, gitu loh. Kita kesulitan tidur, sensitif terhadap cahaya. Tadi sensitif terhadap suara seperti apa? Suara, apakah misalnya mendengar suara yang tidak nampak kasat mata misalnya? Bukan. Itu perjalanan yang udah kita lalui. Ya, maksudnya suara gaib kah? Bukan. Tetapi suara-suara, dulu saya tinggal di seberang rumah saya itu dia ada ini penampung bak air. Oke, iya. Ketika malam tiba itu sekitar jam 2 jam 3 nggak tahu dia suka buka itu ya. Dan itu rasanya itu seperti dada saya itu ditombak. Oh, mendengar suara itu gitu. Sangat-sangat sakit sekali. Sakit. Oke. Padahal kan saya jauh ya, lumayan jauh gitu. Iya. Bahkan saya waktu itu berpikir, kalau tetangga sebelah rumah saya, dia jatuhkan saja jarum pentul. Jarum, oke. Kecil kan? Iya. Saya bisa mendengarnya dengan jelas. Jelas sekali suaranya. Oke. Tapi itu bukan proses yang baik menurut saya. Itu sangat-sangat menyakitkan. Malah mengganggu tuh ya, mengganggu sekali. Dalam kehidupan kita ya. Iya, mengganggu sekali. Saya melalui proses itu mungkin hampir 2 tahun. 2 tahun, oke. Dan itu mulai sedikit lebih baik ketika cakra kepala itu mulai terbuka. Dan menurut saya proses yang paling lama adalah tetap di kepala. Di kepala tuh. Ketika dia udah mencapai di kepala, nah tentu saja proses tentang apa ya, diri kita itu seharusnya udah selesai. Baru dia bisa menuju ke cakra kepala. Jadi banyak yang berpikir ya teman-teman, ketika ada satu manusia dia punya kundalini, dia akan jadi manusia sakti, mandraguna. Kalau menurut saya sendiri bukan ya. Bukan. Kundalini itu adalah energi yang untuk membantu kita melepaskan diri kita dari diri kita yang lama ke diri kita yang baru.
Atau istilahnya menemukan jati diri gitu ya, kurang lebih ya. Hmm, kita hidup ini gini, dari kecil kita hidup di mana, itu mempengaruhi cara kita berpikir. Hmm. Dan Kundalini ini, kalau nggak ada gurunya ya, saya sarankan jangan coba-coba. Karena itu, saya saja hampir gila. Kenapa? Saya kasih contoh. Orang mengatakan warna itu hitam. Oke. Tapi berdasarkan pengamatan kita sendiri, itu putih. Tapi anehnya, orang bilang tuh 1000 orang bilang hitam. Tetapi di mata Kak Ingrid putih gitu. Iya putih. Kamu punya dua opsi, ikutin kata orang atau diri kamu. Oke. Nah menurut saya itu Kundalini ada energi yang membantu kita untuk melepaskan keserakahan kita, ego kita. Kita punya pandangan, karena setiap cakra itu kan ada gunanya tuh. Terutama di cakra leher ya, ini tenggorokan. Tenggorokan ya. Kesadaran non-dualitas. Maksudnya non-dualitas seperti apa ya? Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Jadi persepsi gitu ya? Bisa. Kurang lebih ya? Oke. Karena itu kita lihat sesuatu itu, lihatlah apa adanya. Jangan berpikir, ya udah kita lihat aja, amati. Nah setelah proses cakra kepala itu mulai membaik gitu, kehidupan saya mulai agak membaik gitu. Nah pada saat cakra kepala tadi mulai terbuka atau apapun ya, ada fenomena apa gak pada saat ada rasa sakit, pusing atau apa gitu? Saya sih tidak mengalami rasa pusing, tetapi kencang. Kayak kaku gitu, kenceng. Kencang, gitu kan, kencang di sini gitu. Pertama kali dulu terbuka ya, mungkin itu baru gejala. Siang-siang hari saya naik motor pakai helm, saya merasa di sini tuh ada yang terbuka, kayak ongol-ongol, dingin. Saya sering ngusap kan, padahal tuh helm, kok dingin banget. Nah itu pertamanya. Dan itu panas, hawa panas, matahari berasa dingin gitu ya? Tapi dingin. Aneh ya keadaannya. Oke. Lama-lama dia membuka agak lebih besar. Nah itu prosesnya mungkin di cakra kepala paling lama. Dan itu mengganggu gak selama itu? Pada saat itu berasa terganggu gak dengan fenomena seperti itu? Ya pastinya kita kesulitan untuk tidur. Kesulitan ya? Oke, ya sih. Karena tuh kencang ya? Oke, jadi kebangkitan spiritual tadi berkaitan dengan Kundalini tadi ya? Tadi kalau dicerita ya, dengan cakra tadi ya? Mungkin itu namanya proses. Proses ya? Ujungnya ke Kundalini tadi ya? Jadi menemukan konsep non-dualitas tadi ya, artinya dari Kundalini non-dualitas persepsi ya, benar dan salah kan. Oke. Nah terus dari Kundalini ini tadi kan sedikit dijelaskan oleh Kak Ingrid mengenai manfaat tadi ya. Ada gak pengaruhnya terhadap kesehatan kita secara fisik, misalnya kita punya penyakit atau apa gitu ya? Yang pasti kesehatan lebih baik. Lebih baik, oke. Saya tadinya memang kesulitan buang air karena saya kena kanker korektoral. Kalau saya di kemo, dioperasi saya pakai kantong. Sekarang tapi sudah tidak ya? Udah enggak. Oke. Tulang punggung saya mulai mengalami perubahan. Tadi nggak bisa duduk. Sekarang sudah duduk. Guling-gulingan bisa. Bisa ya? Bisa. Okay. Tapi pengobatan medis masih berjalan nggak saat ini? Udah enggak. Sudah enggak ya? Saya total sudah tidak pernah ke dokter. Jadi sudah hampir boleh dikatakan pulih lah ya? Hampir pulih 100% lah ya? Oke. Jadi fisik dan mentalnya. Tapi dari Kundalini ini nggak ada kaitan dengan hal-hal yang mistik kan ya seharusnya ya? Tadi ya kalau dibilang nanti teman-teman berpikir bahwa ini adalah magic, mistik dan lain sebagainya, nggak ada lah ya? Artinya benar-benar murni energi tadi ya? Oke. Mungkin ini adalah perjalanan ya. Mungkin namanya manusia yang punya takdir seperti itu. Seperti saya bilang, saya juga mengalami satu proses. Saya bisa melihat kadang-kadang makhluk spiritual, makhluk astral. Sometimes itu kita bisa diajarkan sesuatu lah ya. Habis itu kita berproses lagi. Mungkin karena kebetulan saya sakit, saya belajar pranayama, jadi badan saya banyak energi. Mungkin karena itu kebangkitan Kundalini itu terjadi. Ya. Saya lebih suka mengatakan gini, energi itu sumber kehidupan.
energi itu bisa menuntun kehidupan manusia itu lebih baik, baik secara mental ataupun fisik. Fisik ya. Kita lebih bisa clear, tahu apa yang kita mau lakukan. Lebih percaya diri lah, self confidence ya. Oke. Karena menurut saya manusia itu punya fingerprint. Misalkan contoh, seorang tukang kayu dulunya kehidupan ini tadinya mungkin dia bukan tukang kayu. Tetapi setelah mengalami perjalanan spiritual, dia akan menemukan lagi diri dia bisa gampang bikin kayu dan dia percaya, dia yakin sekali. Ya. Jadi itu bagus lah buat kesehatan. Ya, tapi tadi Kak Ingrid kan berkata ya bahwa hal seperti ini tidak boleh sembarangan dipelajari ya. Harus karena ada bimbingan ya, praktisi atau yang memiliki pengalaman ya kebangkitan Kundalini ya. Iya. Oke, ya. Ya, jadi teman-teman tadi kita sudah mendengar sedikit cerita kebangkitan Kundalini ya dari Kak Ingrid yang mempengaruhi proses kehidupan dia ya menjadi lebih baik, yang bisa sembuh dari penyakit dan lain sebagainya. Mungkin nanti Kak Ingrid akan bercerita lebih mendetil proses tadi kebangkitan Kundalini yang dimulai dari cakra dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan nanti dari video ini bisa membuka wawasan kita mengenai apa itu energi, apa itu Kundalini, apa itu cakra ya. Semoga kita juga bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya, baik secara mental maupun fisik ya, dan juga yang dipercaya tadi yang sudah dialami oleh Kak Ingrid tadi bisa memberikan kesembuhan dari berbagai macam jenis penyakit. Saya rasa sih cukup ya untuk hari ini. Mungkin nanti kita akan lanjutkan ya di video berikutnya. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Sip.